hari ini? Main bola. Baik, jadi hari ini agendanya adalah micro teaching penggunaan anak-anak sudah tahu ya. Jadi ini adalah merupakan cara menggunakan komputer. Jadi komputer itu banyak sebetulnya ya. Ada yang punya komputer, ada yang punya laptop, HP, itu semuanya hampir sama menu yang ada di komputer itu, ya kan? Ya. Punya laptop semua di rumah? Ya. Punya ya? Punya HP semua? Saya di HP pasti semua ya. HP Android atau HP biasa? Jadi judul micro teaching hari ini adalah apa? Menggunakan komputer. Menggunakan perangkat Komputer. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah judul yang ada menggunakan perangkat komputer. Jadi dalam micro teaching ini bunyinya adalah J630 R 00001-2. Satu apa? Kita baca. Satu. Menggunakan perangkat komputer dan mengamati proses aktivitas sistem hingga selesai. Menyalakan perangkat komputer dan mengamati proses aktivasi sistem hingga selesai. Yang kedua apa? Menjalankan Menjalankan perangkat komputer. Yang ketiga apa? Baca apa? Perangkat komputer. Jadi ada berapa itemnya? Ulang lagi, satu apa? Dua, tiga, tingkat perangkat komputer. Paham ya? Ada tiga ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam micro teaching ini Bapak akan memperkenalkan diri kepada siapa? Maka sudah kenal ya? Nama, kemudian pekerjaan, kemudian tempat tinggal, status, kemudian berapa jumlah anak, sudah tahu semua ya kan? Kemudian di sini juga Bapak menyampaikan sebagai yang pertama apa? Sukses. Kedua, skip. Yang ketiga, yang keempat, paham ya? Baik. Kita lagi. Dalam self-feeding induction, ya. Jadi ini merupakan kata-kata bijak, ya. Satu buah ini memiliki dua pintu. Coba baca sejarah. Terus, dua. Ya. Lanjut. Oke, ya kita sampai di sini. Tujuannya micro teaching hari ini adalah setelah mengikuti pelatihan menggunakan perangkat komputer, mampu kompeten dalam unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, penampilan, sikap kerja dan yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat komputer dalam kondisi. Oke, nah. Oke, untuk peserta training ya, untuk peserta webinar bagi individu ya. Yang pertama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, peserta pelatihan dapat memperbarui atau meningkatkan kemampuan
kemampuan mereka di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan terbaru. Yang kedua, bagi organisasi tujuannya meningkatkan produktivitas karyawan yang terlatih mampu bekerja lebih baik, cepat, dan akurat. Yang ketiga, tujuannya adalah bagi masyarakat atau lingkungan meningkatkan kualitas sumber daya. Oke, kan? Oke. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang komputer di era digital? Oke. Dalam hal ini, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang komputer? Zaman sekarang ini kira-kira banyak ada manfaatnya tidak? Ya. Sekarang apa manfaatnya? Komputer di era digital ini apa manfaatnya? Hah? Bagusnya kan? Oke, si Rianti apa tentang komputer dalam kehidupan di era digital sekarang ini? Hah? Ada Rianti kita udah di sekolah. Apa? Kegunaannya komputer digital untuk apa gunanya? Banyak. Antara lain apa gunanya komputer? Dari informasi. Aduh, komputer itu apa? Untuk buat data, untuk belajar, untuk dari sumber-sumber. Kata apa? Kegunaan komputer di era digital ini sekarang bisa belajar kira apa komputer itu? Ada gunanya? Basic apa komputer? Belajar dan mengambil dari informasi yang oke. Ya. Kemudian kita kenal ada namanya peralatan dan perlengkapan komputer. Yang pertama, komputer atau laptop. Sudah kenal? Sudah kenal? Nah, itu yang ada di meja itu buka. Ini namanya ada komputer, ada buku, ada laptop, ada lagi apa? HP, ada lagi yang seperti laptop yang kecil apa? Tab, ya. Kemudian yang kedua, peralatan yang kedua adalah monitor atau buku, perlengkapan pengetahuan. Yang selanjutnya untuk perlengkapan, kenal yang fokus, mana yang fokus? Ini namanya atau proyek. Kemudian yang selanjutnya adalah gedung. Nah, ini kita berada di dalam kelas. Nah, kelas namanya di mana? SD Negeri 9. Kemudian peralatan selanjutnya adalah konsumsi dan lain-lain. Ya, lagi. Oke, untuk materi hari ini yang pertama ya, simak baik-baik. Komputer, bagian komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi yang bermanfaat. Komputer itu dari perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, software dan selanjutnya, komponen utama dalam komputer ada perangkat keras, ada namanya sini komputer yang dulu itu ada alat besar, ya. Kalau sekarang kecil, semuanya sudah ada di dalam, ya. Ringkas, ya. Kemudian bentuknya kecil seperti HP, juga dilengkapi dengan berbagai alat-alat teknologi. Bisa untuk kamera, bisa untuk download, bisa untuk mengunjungi internet dan lain-lain. Semua bisa untuk WA dan lain-lain. Oke, ya. Selanjutnya ada namanya monitor. Monitor ini sama dengan monitor yang di depan kita ini. Apa namanya? Layar. Monitor itu sama dengan layar.
Kemudian ada lagi namanya keyboard. Apa keyboard? Ya. Kemudian ada namanya mouse. Apa mouse? Ya, kita menggunakan dari satu item kayak. Kemudian ada namanya printer. Tahu? Untuk mencetak dari laptop kan? Selanjutnya ada namanya speaker. Apa speaker? Untuk menghasilkan suara audio, kemudian bisa didengar oleh itu namanya speaker, ya. Selanjutnya langkah-langkah untuk menggunakan komputer. Yang pertama, sebelum menghidupkan komputer, semua bisa menghidupkan kan? Bisa. Menghidupkan bisa. Caranya gimana? Ditekan. Apa? Ditekan lalu. Sebelum kita menghidupkan, kita lihat dulu ya. Kalau dia masih bagus, bisa menghidupkan baterainya masih bagus, itu masih menghidupkan listriknya, jadi cukup kita nanti tekan apa? Tekan apa? Tombol power, ya, tombol power. Kemudian tombol daya pada CPU atau monitor. Ini ya sistem operasi memuat processing unit sampai selesai. Jadi kita menghidupkan bukan pencet atau hidup, bukan pencet hidup, dia proses dulu lama ya. Kita mutar-mutar, kemudian sampailah timbul menu yang ada di layar komputer. Kemudian langkah-langkah menggunakan komputer, ya. Kemudian kita menggunakan aplikasi. Ada namanya aplikasi pada desktop atau menu start, membuka program. Ini menu layar bukanya ya. Kita sudah tahu kan? Di situ ada PC, di situ ada Word, di situ ada WA, ada apa lagi? Ada game, ada kamera, ada YouTube dan lain-lainnya ya. Tampilannya di situ. Setelah hidup, kemudian tampil menunya banyak ya. Nah, ada game, ada WA, ada YouTube, ada speaker, ada Chrome dan lain-lain. Banyak ya. Oke. Coba lanjutkan lagi. Kemudian materi selanjutnya langkah-langkah untuk menggunakan komputer. Sebelum menghidupkan komputer, pastikan kabel ya terpasang dengan benar. Kemudian menggunakan aplikasi yang ada di dalam laptop atau komputer. Kemudian selanjutnya yang dia apa? Mematikan komputer. Caranya gimana mematikan? Kalau ditutup saja? Ya. Caranya? Apa? Kita klik tombol start. Kemudian setelah start kita pencet timbul shoot lalu kita tekan. Lalu lama bukan matinya lampu ini tidak. Ya ada petunjuk pertama menghidupkan, kedua menjalankan, yang ketiga mematikan komputer. Bisa? Nanti kita praktekkan ya. Oke, sekarang coba buka laptopnya, hidupkan. Nah, kita coba praktekkan. Ya, hidupkan. Oke, lah. Oke, dari buka tuh, hidupkan. Kamu bacanya? Ini udah hidupkan. Oke, coba dimasukkan ID belajarnya di situ. Buka. Siapa nih? Saya. Ya, kita buka dah. Dan gitu kan? Ini.
masukkan ya. Kemudian setelah kita hidupkan, kita proses, kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam menggunakan komputer kita harus punya sikap kerja. Sikap kerja itu apa? Sikap kerja yang diperlukan adalah disiplin. Yang selanjutnya tanggung jawab, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas. Jadi kita tidak boleh menggunakannya asal-asal nanti lepas menggunakan hingga untuk hilang. Ya, kita harus disiplin, kemudian tanggung jawab, harus teliti, dan kesabaran dan kreativitas. Oke, lagi. Oke, sekarang ini coba kita praktek ya. Coba kita hidupkan, kemudian cari Microsoft Word. Selanjutnya yang kedua, buat dokumen dan simpan dengan latihan pertama. Buat sedikit nanti disimpan. Selanjutnya matikan komputer dengan langkah yang benar. Ya, coba hidupkan. Sudah masuk ke Microsoft Word. Kemudian ketik sedikit, nanti disimpan. Ya, bisa? Coba nih. Bisa? Bisa ya. Ini Microsoft. Kemudian buat dokumen ya, kan? Kemudian setelah semuanya selesai, kemudian harus mematikan komputer itu secara benar dan jangan main-main saja ya, nanti rusak ya. Jadi kita sesuai dengan oke, lanjut. Oke, kesimpulan ada 3. Yang pertama apa? Yang 1, menyalakan komputer. Kita sudah tahu kan? Semuanya sudah tahu kan? Menyalakan artinya menghidupkan komputer. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, menjalankan perangkat komputer. Setelah itu proses menunya sudah tampil, kita jalankan sesuai dengan. Kemudian yang ketiga, mematikan perangkat komputer. Apakah langsung selesai mematikan itu? Kita harus close dulu semuanya. Barulah kita masuk ke tombol start. Kemudian muncullah menu shutdown. Setelah itu baru di klik shutdown. Sudah dia aman. Oke, lanjut. Kemudian cara download video. Misalnya Bapak minta download video tentang hewan yang hidup di air. Bisa? Bisa. Bisa kan? Bisa. Caranya gimana? Kita cari di YouTube. Carinya di mana tuh? Di YouTube. Iya, di YouTube. Kemudian kita ketik alamatnya apa? Alamatnya setelah kita ketik YouTube, kita download hewan yang hidup di air. Hewan apa kira-kira? Nah, jadi kira-kira dari awal micro teaching sampai